Hello plant lovers, merawat Monstera variegata itu memang tidak mudah karena Monvar, saya singkat Monvar ya, itu memang sensitif. Ini tanaman sensitif karena bagian yang variegatanya, bagian yang putihnya ini dominan. Sedangkan arti kata variegata, coba cek di Google, adalah kelainan pigmen pada tanaman, yaitu bagian putihnya ini kekurangan klorofil. Padahal klorofil itu dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Makanya harga Monvar itu mahal. Kalau yang murah seperti ya, saya kasih lihat. Ini Burlemax variegata, walaupun ini variegatanya banyak lihatnya, ada yang putihnya lumayan lah. Ini nggak sensitif, ini saya taruh di bawah matahari, ini saya jemur, nggak masalah. Terus apalagi, ini ada Syngonium albo variegata. Ini kuat walaupun ada variegatanya cukup banyak lah. Ini kuat, nggak masalah. Makanya harganya murah dibandingkan dengan ini Monstera variegata ini mahal juta. Tapi orang tuh seneng karena memang nanti dia setelah besar itu akan cantik sekali ya. Ini kan daunnya belum pecah, nanti dia lama-lama daunnya pecah, bisa membesar. Apalagi yang ini ya, lihat, ini bukan lagi dominan variegata, tapi semuanya variegata albino. Ini ngeri nih, serem saya. Semuanya putih, tapi cantik. Karena dia sangat kekurangan zat hijau daun, kekurangan klorofil, maka pertumbuhannya lambat. Tapi cantik sekali ya plant lovers, ini semuanya putih. Plant lovers juga bisa lihat nih di tanaman Diefenbachia variegata. Dieven yang sekuat itu, tapi kalau variegata jadinya sensitif. Lihat kan, itu daunnya ada yang gosong. Makanya ini saya buru-buru tarik ke teras supaya nggak kena hujan. Nah, sekalian saya cerita juga, ini nggak apa-apa ya. Ini ada 2 marmorata anakan. Dan ini milik dari kenalan baik saya, Bapak Puspo Wardoyo. Ini marmoratanya ini luar biasa ini. Yang ini kuning full. Dan yang ini kuningnya juga dominan. Ini juga sensitif. Saya kasih lihat ya, ini daun ini kuning, ini sebelumnya daunnya juga kuning full. Saya jemur, habis itu langsung gosong. Akhirnya saya potong. Tapi nggak masalah, saya memang mendahulukan pertumbuhan karena ini kan masih anakan ya. Gimana pun tanaman kan perlu matahari, jadi langsung saya jemur aja. Yang penting dia cepat tumbuh keluar daun baru. Bahwa ini lihat nih, rusak. Ini rusak. Ini bahkan karena daunnya kuning penuh sampai gosong, saya potong. Tapi saya lebih mengutamakan pertumbuhan supaya batangnya cepat panjang dan bisa dicacah. Marmorata itu relatif lebih kuat daripada yang tadi yang putih-putih Monstera variegata White Tiger. Ya memang begini merawat Monstera variegata tuh, ya begini, ini tantangan. Makanya harganya ini mahal, ini apalagi Marmorata ini luar biasa mahalnya. Ini di atas 3 juta satu-satu. Tapi bukan punya saya, punya Pak Puspo. Tapi bagus sekali loh. Kan ada yang punya Wawing tuh, atau punya siapa tuh yang dititip. Kita katanya marmo. Mana saya lihat marmonya hijau, ini mah kuning. Kuning abis ini. Saya utamakan dia tumbuh dulu supaya nanti bisa diperbanyak. Nah, sekarang saya ingin berbagi bagaimana caranya merawat Monstera variegata, apalagi yang variegatanya dominan. Ini cara saya ya. Lihat ya,
Kan ini Monstera White Tiger yang ini sampai jadi albino. Jujur saya melihat seperti ini khawatir. Karena ini pasti sensitif sekali karena putihnya ini banyak. Makanya saya langsung ganti medianya menjadi pon. Bukan lagi media seperti andam atau sekam dicampur dengan tanah. Langsung saya pindahkan ke media pon. Apa itu pon? Pon adalah campuran bebatuan alami, vulkanik yang terdiri dari pumice, ada zeolit, ada lava rock. Kelebihan dari pon adalah bebas dari aneka mikroba ya, atau hama seperti cacing, kutu, atau siput. Jadi medianya sendiri bersih ini ya. Jadi lebih menjamin supaya nggak terjadi apa-apa. Ini karena saya khawatir. Dan media poni juga itu menjaga agar ini tidak terlalu basah, sehingga tidak ada kelebihan kelembaban yang bisa membahayakan dari bonggolnya ini. Karena bonggolnya ini harus kita jaga. Ini bonggolnya aja putih sekali, serem. Jadi gimana caranya menempatkan Monstera variegata di dalam pon? Oke, saya kasih petunjuknya ya. Ini adalah Monstera variegata tapi tidak menor ya, yang sedang saya cacah propagasi. Jadi sensitif ya, karena kan baru dipotong-potong. Nah, ini supaya tidak ada resiko busuk, saya tempatkan di medianya pon. Caranya begini. Saya pilih kontainer ya, wadah yang transparan. Kenapa? Jadi saya bisa monitor jumlah air di dalam kontainer ini. Ya. Bagian bawah itu saya isi dengan arang kayu. Arang kayu itu bagus buat tanaman karena pH-nya balance dan juga menyerap aneka toksik. Itu sifat dari arang kayu. Nah, jadi arang kayu itu ditaruh di bagian bawah. Baru setelah itu saya lapis dengan pon. Coba aja kasih pon 1 atau 2 cm. Nah, baru saya masukkan cacahan dari monvar ini. Lalu saya tambahkan lagi ponnya sampai dengan ke atas. Nah, bisa dilihat ya bahwa di sini bonggol dari monvar ini itu tidak ditanam di dalam pon, tapi dia di atas pon. Yang ditanam hanya akarnya. Supaya tegak, saya kasih penyangga. Kenapa sih saya lakukan seperti itu ya? Intinya supaya bonggolnya itu tidak terendam di dalam media. Bonggolnya tetap di atas, tetap kena oksigen, tetap kena cahaya matahari. Pon itu memiliki sifat yang namanya kapiler. Kalau bahasa Inggrisnya capillary action. Jadi tanpa harus tergenang ya, kita hanya cukup mengisi ya, ini airnya itu saya campur dengan liquid fertilizer. Ini saya tuang segini ya, jangan sampai penuh, nggak perlu sampai penuh. Saya masukkan air sampai kira-kira setengahnya ya. Lalu kan pertanyaannya lah, gimana akarnya aja ada di atas sedangkan airnya cuma segini? Jangan khawatir, dengan kemampuan kapiler ya, kelembaban itu akan dihantarkan oleh batu bebatuan pon dengan cara estafet gitu. Jadi kelembaban di bawah oleh batu pon itu naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Jadi tanaman ya, akarnya tetap mendapat kelembaban tapi tidak tergenang air. Itu kelebihannya pon ya. Dengan wadah yang transparan seperti ini, kita bisa monitor. Kalau airnya semakin menyusut sampai habis, ya kita isi lagi. Saya kasih contoh ini ya.
Ini adalah daun pancing Bipennifolium variegata. Banyak loh yang nggak sanggup nih merawat ini. Banyak yang gagal. Dari bonggol sekecil begini, saya tahu ini sensitif. Makanya saya pilih medianya PON. Lihat ini, dari awal saya adopsi ya, dari grower, sehat-sehat aja. Nggak busuk, nggak ada apa. Ini udah keluar tunasnya. Saya taruh di media PON dengan cara bawahnya adalah arang kayu, PON, dan liquid fertilizer. Cairannya saya hanya kasih setengahnya. Karena PON memiliki kemampuan kapiler, air kelembabannya akan naik tanpa harus menggenangi bonggol ya, apalagi sampai ke atas. Aman kan? Lihat, ini juga nggak gosong. Saya taruh di media PON. Tapi ya memang beginilah nih kelemahannya, kalau terlalu putih. Ini udah albino, ini pertumbuhannya lambat. Aduh, gak apa-apa, sabar aja. Tuh akarnya bagus, akarnya hidup. Nah, untuk jenis Monstera White Tiger yang ini kan memang putihnya dominan, tapi dia nggak albino ya, karena di dalam daunnya itu cukup banyak ada bagian-bagian yang hijau, tapi tetap sensitif. Ini coba lihat ya, lihat nih, ini kena nih, ini juga kena coklat nih. Ini bukan gosong, bisa jadi gosong begini bukan karena terlalu lama kejemur matahari. Justru ini terjadinya karena air. Kemarin itu kan hujan, jadi air jatuh ke sini. Nah mungkin yang di sini tuh lama keringnya, akhirnya dia bisa buat jadi gosong. Nah kemarin rasanya baru setitik, lah sekarang kok jadi selebar ini. Apa yang harus dilakukan? Gunting. Supaya si coklatnya ini, gosongnya ini nggak nyebar gitu loh ke ya bagian lainnya. Udah gunting aja. Lalu begini ya, Monstera variegata itu sebenarnya perlu sekali matahari. Sinar matahari itu harus, jadi jangan dipingit di indoor, jangan. Tapi bukan dijemur. Jadi caranya gimana? Bingung ya. Kalau di saya itu ditaruh di tempat ya yang ada kanopinya. Nah kanopinya itu adalah fiber yang putih susu, sehingga cahaya matahari masuk tapi tersaring gitu. Dan dengan kanopi itu yang pasti Monfar ini tidak kena hujan. Demikian sharing mengenai perawatan Monstera variegata. Itu versi kami ya, bisa aja ada grower lainnya yang punya cara berbeda, that's okay, gak masalah. Semoga bermanfaat, terima kasih.